Breaking news, masa geruduk kantor Gubernur Aceh, bawa bendera bintang bulan dan spanduk referendum. Insya Allah, tidak lama lagi, tidak ada keributan lagi. Mungkin bendera akan naik. Mungkin 4 Desember. Dengan catatan revisi, insya Allah, sudah kami pikirkan untuk kita boleh berkibar di Aceh. Maka oleh sebab itu, semua bersangkutan di kantor-kantor sudah mulai saat ini kita sudah dapat menyediakan 2 tiang, satu panjang kemudian yang satu pendek. Kalau tidak, sebenarnya ada wakil MPR yang mengatakan itu, tetapi beliau kurang sehat, maka beliau tidak sempat hadir. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini semua ada aman damai. Seperti kawan-kawan bilang tadi, perdamaian di Aceh akan kekal dan hakiki selama-lamanya. Jadi bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat. Karena ini dasarnya undang-undang, tentu yang mula di darat. Di pulau, ya apa namanya, pulau itu masuk, dan sejak dulu dikelola oleh Aceh, orang bayar pajak ke Singkil. Ya, tentang apa tadi? Oh, setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada. Siapa jadi bupati? Masa 2 bupatinya? Masa 2 bayar pajaknya kemana? Ya, itu pulaunya tidak terlalu besar. Jadi bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat. Jadi saya yakin ini akan diselesaikan sebaik-baiknya demi keibadah bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ. Di situ kan tidak ada minyak, tidak ada. Mungkin saja belakang hari ada, tapi hari ini tidak ada. Sebagai yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya aksi ini merupakan aksi dari beberapa OKP, lembaga maupun BEM kampus untuk memperjuangkan marwah dan harga diri rakyat Aceh. Adapun poin-poin tuntutan yang kita sampaikan, yang pertama itu terkait marwah Aceh, bahwasanya jangan sampai Republik Indonesia menginjak-injak marwah Aceh. Karena ingat, kita ini damai. Aceh menjaga perdamaian, jangan sampai Republik Indonesia malah memicu dan menyulut panasnya konflik ini. Yang kedua, terkait persoalan 4 pulau. Kami meminta kepada Republik Indonesia untuk mengembalikan pulau kami yang sudah dicaplok oleh semut dan mencabut keputusan SK Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan meminta Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia untuk mencopot Tito Karnavian yang sudah membuat kacau bangsa Aceh. Dan yang keempat, kami menolak pendirian 4 batalion yang akan didirikan di Aceh, karena itu dapat menyayat dan menjadi luka bagi kami rakyat Aceh. Yang terakhir, kami meminta untuk otonomi khusus dan dana otsus Aceh itu diperpanjang dan dipermanenkan. Itu saja harapan kami. Republik Indonesia maupun dunia dapat mendengar rasa sakit hati kami yang diakibatkan oleh Republik Indonesia. Sekian. Sampai kapan ini berlangsung aksi? Kita tidak dapat memastikan sampai kapan, karena kemarin berdasarkan kesepakatan bersama teman-teman, kami akan bertahan di kantor gubernur sampai apa yang kami sampaikan itu didengar oleh Republik Indonesia dan diakomodir. Kita tetap akan terus melakukan aksi, bahkan berjilid-jilid. Banyak yang bertanya, membicarakan tentang pembicaraan atau MOU di Helsinki. Nah, karena itu saya bawa MOU-nya.
ada di pasal 114, mungkin bab 1 ayat 1 titik 4 yang berbunyi, perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli tahun 1956. Jadi pembicaraan atau kesepakatan Helsinki itu merujuk ke situ. Nah, apa itu tahun 56? Di Undang tahun 56 ada undang-undang tentang Aceh dan Sumatera Utara oleh Presiden Soekarno, yang intinya adalah memisah dulu Aceh itu bagian daripada Sumatera Utara, hanya residen. Kemudian Presiden, karena kemudian ada pemberontakan di sana, DITI, waktu Dodber, maka Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi dengan otonomi khusus. Nah, wilayah administrasi ini tentu ada pemberian nama, ada batas-batas wilayah, ya, termasuk juga pulau-pulau. Ini masuk wilayah administrasi mana? Jadi artinya gini, kalau pulau itu masuk wilayah administrasi daerah A, maka daerah A lah yang berkewajiban mengurus daerah pulau itu. Kalau daerah pulau itu termasuk wilayah daerah B, maka daerah B lah yang punya kewajiban mengurus pulau tersebut. Karena ini bahasanya kita sama kita, gitu. Kan kita tidak bersengketa dengan pihak luar, dengan negara lain, tapi ini kira-kira ada aspirasi-aspirasi yang berbeda antara beberapa dua daerah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tentang pulau-pulau tertentu. Nah, ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik, karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa. Jadi tentu Presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini. Jadi kita tunggu saja, secepatnya Presiden akan mengambil keputusan. Tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Jadi karena akan mempertimbangkan berbagai macam hal, jadi tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Saya tidak akan masuk ke detail dari apa bukti-bukti hukum segala macam. Tapi saya tetap merujuk kepada pandangan dua orang negarawan besar yang membuat Aceh ini damai kemarin. Kenapa mereka ngomong begitu? Karena mereka melihat di tempat-tempat lain di dunia yang damai seperti di Aceh, sangat terbuka peluang untuk kembali ribut. Bahkan setelah berabad-abad. Contoh yang paling terakhir, referendum di sebuah kawasan Spanyol Timur Laut dekat dengan Perancis, Catalonia, yang ibu kotanya adalah tempat orang kita nonton bola Barcelona itu ribut. Kenapa ribut? Karena Mahkamah Konstitusinya itu mencabut sebahagian, tidak banyak, sebahagian poin dalam undang-undang otonomi Catalonia. Ya. Itu Mahkamah Konstitusi yang mencabut. Jadi di sini Pak Dito minta kita tuntut ke PT UN. Di sana Mahkamah Konstitusi mencabut. Apa terjadi kemudian? Tahun 2017 meledak. 7 tahun setelah itu ada apa yang disebut dengan referendum sendiri oleh Catalonia. Dan sampai hari ini itu kawasan yang tidak sangat enak di Spanyol. Oleh karena itu sangat berhati-hati ini. Kata Pak, ini kan orang Jawa Pak SBY, tolong hati-hati, tolong hati-hati. Kemudian Pak JK mengatakan sudah selesai dengan tata batas 1956. Pada masa itu belum ada GPS, ya kan? Yang ada adalah penguasaan simbolik oleh masyarakat
singkir. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengatakan, saya nggak akan mau berdebat tentang koordinat segala macam. Saya hanya melihat bagus juga tadi Mas Bima mengatakan histori sosiologis yang tidak dapat dibantah lagi. Itu adalah memang milik masyarakat singkil. Baik. Jadi tolong, negeri ini banyak sekali tantangan kita ke depan. Ya, utang, kemudian anggaran, kemudian apa namanya ribut BRIC dengan segala macam, ini ribut Amerika dengan Cina, ekonomi dunia. Sudahlah, cepat nih kita selesai, kita move on. Ya? Baik. Tapi yang jelas 40 itu hak kita. Kita punya. Bapak kita berteriak ni seriak itu hak kita. Mari kita selalu aja, enggak apa-apa. Hai patih, tajam baru mulan, tajam baru rumput di Sabang, di Pulau Panjang, Kemenan. Tapi intinya, kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons isu sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara yang diduga berkaitan dengan potensi cadangan minyak dan gas bumi. Hasan menyatakan bahwa hal tersebut memerlukan kajian dan riset mendalam. Kita belum punya informasi soal itu. Itu kan perlu ada riset, perlu ada data. Selama ini kita belum punya informasi dan data soal itu. Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh Nasril Jalal membenarkan adanya potensi cadangan migas di 4 pulau tersebut. Hal ini dikarenakan posisi keempat pulau itu berada dekat di wilayah kerja Blok Offshore Southwest Aceh atau yang dikenal sebagai Blok Singkil yang saat ini dikelola oleh perusahaan Konrad Asia Energy. Namun, meski berdekatan dengan blok migas, masih perlu adanya pembaharuan data seismik yang memadai untuk mengevaluasi potensi migas di 4 pulau tersebut. Dasar potensinya adalah bahwa keempat pulau itu berada dengan wilayah kerja offshore Southwest Aceh atau OSWA yang dioperatori oleh Konrad. Kalau cadangan migas itu harus dilakukan dengan studi, yaitu harus melakukan seismik kembali. Dari data yang ada di BP Masan ini, wilayah keempat pulau itu masuk ke dalam wilayah joint study area, namun belum dilakukan seismik. DPR memastikan pemerintah akan segera mengambil alih polemik 4 pulau tersebut. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang mengaku telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Dasko mengatakan dari hasil komunikasi itu, Presiden Prabowo akan segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketua Harian Partai Gerindra ini juga menyatakan Presiden Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan 4 pulau tersebut akan selesai pekan depan. Ya, saya jujur ya, sebagai orang Aceh merasa bangga hari ini Pak Prabowo sudah mengambil alih persoalan 4 pulau ini ke beliau. Dan ini jelas diutarakan oleh Bang Dasko ya. Saya yakin novum-novum baru yang sudah didapatkan oleh kementerian ini mungkin menjadi dasar bagi Pak Presiden untuk menentukan sikap mungkin dalam minggu ini. Baik, kita nantikan. Insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan dah. Dan aku yakin pulau itu akan kembali ke Aceh. Anda yakin itu? Baik. Ya, saya kira secara prinsip Presiden itu adalah pemimpin tertinggi di negara kita. Jadi apapun yang diputuskan memang harus diterima secara lapang dan dada oleh semua pihak. Dan pastinya Presiden dalam memutuskan apapun ini dengan referensi-referensi yang cukup komprehensif. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Wamen menunjukkan ada novum baru. Itu yang sepertinya sedang ditunggu oleh publik. Nah, yang kedua, Afi, kalau mau jujur sebenarnya dari dua belah pihak yang seringkali memberikan statement-statement terutama untuk mengembalikan 4 pulau ke Aceh, ini kan kawan-kawan dari Aceh, DPD, anggota dewan, guru besar, mahasiswa, gabungan mahasiswa internasional dan seterusnya. Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Aceh Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Aceh, Senin tanggal 16 Juni tahun 2025.
Massa yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa itu melakukan aksi sebagai bentuk protes terhadap terbitnya SK Menteri Dalam Negeri, Mendagri, nomor 300.2.2.2138 tahun 2025 yang menetapkan 4 pulau yang selama ini diklaim sebagai milik Aceh menjadi bagian dari wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Amatan serambinews.com sebelum bergerak menuju kantor Gubernur Aceh, ratusan massa tersebut terlebih dahulu berkumpul di Komplek Taman Ratu Safiatuddin. Selanjutnya, mereka bergerak menuju kantor Gubernur Aceh sambil menyanyikan lagu-lagu yang memantik semangat dan meneriakkan kata, Merdeka. Tak hanya itu, massa tersebut juga membawa sejumlah bendera bintang bulan serta spanduk bertuliskan berbagai bentuk protes terhadap keputusan Mendagri yang menetapkan 4 pulau di Aceh Singkil menjadi milik Sumut. Gerakan konsolidasi akbar kembalikan kedaulatan Aceh ini turut membuat arus lalu lintas di kawasan depan kantor Gubernur Aceh macet.